Selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor. Channel yang membahas tentang kisah mistis, cerita mengerikan dan menyeramkan. Kita langsung ke ceritanya. Malam semakin larut saat mobil Jusku memasuki pekarangan sebuah rumah tua di pinggiran desa. Rumah bercat coklat pudar itu terletak di puncak bukit dengan latar belakang rimbunnya pepohonan. Aku memarkirkan mobil dan turun untuk mengamati bangunan klasik berumur puluhan tahun itu lebih dekat. Sudah bertahun-tahun rumah ini ditinggalkan sejak nenek meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Aku datang untuk membersihkan rumah agar bisa dijual. Warisan tunggal dari nenek ini menyisakan banyak kenangan di masa kecilku dulu. Kuambil kunci cadangan yang selalu kusimpan di bawah pot bunga kering di teras. Saat memutar kunci pintu tua itu, rasanya seperti memutar balik waktu. Debu tebal menyambutku di balik pintu. Sinar rembulan yang masuk dari jendela membantuku menyusuri ruang tamu gelap. Serpihan kayu tua berserakan di lantai kayu berubin. Di tengah ruangan, sebuah jam tua berdebu masih setia menunjukkan waktu. Jam tua itu berdentang 12 kali, menandai tengah malam. Tepat setelah dentangan terakhir, angin kencang tiba-tiba menerpa dan padamkan lilin-lilin yang sebelumnya kunyalakan. Gelap gulita menyambutku di rumah ini. Hanya suara jam tua itu yang terdengar. Aku mencoba menenangkan diri. Pasti hanya angin luar perasaan dalam hati. Tapi lalu aku mendengar suara aneh dari luar, seperti ranting-ranting pohon yang bergesekan. Aku mendekati jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tapi jendela tua itu sudah berdebu tebal. Aku mengusap kacanya hati-hati. Dan betapa terkejutnya aku. Dari luar sebuah wajah pucat menatapku lekat. Wajah itu berambut panjang acak-acakan, menutupi separuh wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang hitam kelam menatapku tajam. Ia mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan kukunya yang panjang. Dek, jantungku seperti mau melompat keluar. Siapa makhluk menakutkan ini? Apa maunya di rumah ini? Aku secepat kilat menutup tirai jendela dan berlari mengunci pintu. Namun suara gedoran dan ketukan itu semakin mendekat. Sepertinya makhluk itu sudah masuk ke dalam rumah. Aku mengunci diri di kamar tamu rumah lantai 2, berharap makhluk menyeramkan itu tidak menemukanku. Peluh membasahi dahiku. Aku ketakutan setengah mati. Ku coba untuk tidur. Semoga saja esok pagi semua kejadian aneh ini hanya mimpi buruk belaka. Tapi baru saja aku penjamkan mata, kegelapan malam semakin menakutiku. Ku pejamkan mata rapat-rapat, tapi kegelisahan tidak mau pergi. Sampai akhirnya aku terlelap juga dalam tidur yang gelisah. Lalu aku bermimpi, nenek hadir dalam mimpiku. Wajahnya pucat pasi dan kulitnya seolah layu. Ia menatapku sedih. "Kek, jangan di sini, pergilah," ucapnya parau. Aku kaget dan ingin bertanya lebih, tapi suara aneh dari luar kamar membangunkanku. Seperti langkah kaki mendekat pelan. Aku langsung duduk tegak ketakutan. Suara itu semakin dekat. Ada sesuatu di balik pintu. Aku menahan nafas mencengkram selimut. Siapakah gerangan yang mengintai di balik pintu itu? Jantungku berdegup kencang, menanti kemunculan makhluk di balik pintu. Kupegang erat bantal siap untuk melawan. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Tiba-tiba sebuah tangan pucat menjulur masuk. Aku menjerit histeris dan melempar bantal tepat ke wajahnya. "Aduh, kau ini kenapa sih, Nak?"
teriak seorang kakek tua marah sambil mengusap wajahnya. Aku terpana. Pak RT, sedang apa di sini? Dia menghela nafas. Aku dengar ada orang di rumah ini lalu kucek. Tenang saja nak, cuma aku kok. Aku lega tapi penasaran. Memangnya Pak RT tahu cerita apa soal rumah ini? Kakek duduk dan bercerita. Dulu nenekmu membeli rumah ini dari keluarga yang meninggal dunia. Mereka bilang karena bencana alam. Tapi beritanya lain, menyebut kutukan arwah menghantui karena dosa masa lalu. Aku terjegang mendengar penjelasan Pak RT. Jadi ada rahasia kelam di balik sejarah rumah tua ini. Akankah rahasia itu terkuak? Dosanya apa? Ceritakan padaku Pak RT. Dulu keluarga yang tinggal di sini berdosa besar. Mereka sering melakukan ritual kegelapan di hutan di belakang rumah. Cerita Pak RT. Aku mendengarkan dengan perasaan ngeri. Tiba-tiba angin kencang berhembus lagi, padamkan lilin yang tersisa. Gelap gulita menyelimuti kami. Yah, aku mendengar suara teriakan dari luar rumah. Pak RT dan aku saling bertatap dan berlari ke sumber suara. Di halaman belakang, kami menemukan mayat Pak Ajit tergantung di pohon besar. Wajahnya pucat pasi, benar-benar menyeramkan. Tiba-tiba dari arah hutan, sosok menyeramkan muncul. Wajah pucat dan rambut acak itu. Ternyata dia dalang dibalik semua kejadian ini. Dia menatap tajam ke arah kami sambil tertawa menyeramkan. Aku dan Pak RT mundur ketakutan. Ternyata kejahatan masa lalu itu, dendam masih bersemayam di tanah ini. Sosok menyeramkan itu semakin mendekat dengan tawa menggelegar. Aku gemetar ketakutan dan Pak RT berusaha melindungiku. Siapa kau sebenarnya? Apa maumu? Teriak Pak RT berani. Sosok itu menyeringai. Aku balas dendam atas dosa yang dilakukan keluarga ini dulu. Mereka telah membunuhku tanpa belas kasihan. Kami terperanjat. Rupanya sosok ini adalah korban ritual kelam keluarga yang dulu tinggal di rumah ini. Ia ingin membalas semua penderitaannya. Tiba-tiba ia melayang ke udara ke arah kami. Kami berpelukan ketakutan pasrah. Tapi ternyata dia melayang melewati kami menuju rumah. Kami langsung mengikutinya panik. Betapa terkejutnya melihat api telah membakar habis rumah tua itu. Api membara dilalap angin malam. Sosok itu tertawa lalu menghilang meninggalkan kami. Api terus berkobar. Kami terpaksa menyelamatkan diri. Jadi demikian aksi pembalasan arwah itu. Aku dan Pak RT menyelamatkan diri sambil menyaksikan api menelan habis rumah tua itu. Kami hanya bisa menatap nalar, menyisakan tanda tanya besar. Kuputuskan pulang ke kota besok pagi. Pak RT meyakinkanku semua sudah berakhir. Tapi aku masih merasakan kehadiran arwah jahat itu. Ketika malam tiba, aku mengemasi barang. Tapi tiba-tiba mati lampu. Kugeser gorden jendela. Gelap gulita pekat di luar. Samar kulihat sosok itu menatapku dari kejauhan. Aku berlari ketakutan keluar rumah sambil teriak minta tolong. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian menakutkan hutan. Sejak saat itu, tak ada yang pernah melihatku lagi. Apakah aku jadi korban terakhir balas dendam arwah jahat itu? Misteri rumah tua di bukit belum terungkap sepenuhnya. Dan cerita pun selesai.